Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Wa huda wa rahmah wa busra lil muttaqin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum. Pada hari ini kita sudah mengikuti pertemuan pengajian yang keberapa? 5. Nah, dari jadwal kita selama ini yaitu Selasa dan Kamis. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji suatu ilmu namanya metodologi mempelajari Al-Quran. Setelah kalian akan mempelajari ilmu ini, kalian akan mengerti cara mempelajari Quran yang sebagai pegangan kita. Nah, tapi ingat, sebelum kalian mengerti, kalian jangan dulu yakin. Kalian harus siapin dulu, harus paham dulu, baru kalian setuju pendapat ayah ijaz. Nah, Al-Quran yang kita tahu nih, Al-Quran itu kan kitab suci terakhir umat Islam. Yang sebelumnya ada Nabi Isa, surat apa? Kitab sucinya apa? Injil. Nabi Musa, Taurat. Nabi Daud, Zabur. Nah, jadi kitab suci ini, Al-Quran termasuk kitab suci yang diberikan pada nabi-nabi Allah. Itu semua nabi Allah. Jadi ada penyempurnaan sampai terakhir Al-Quran. Nah, cara mempelajari Al-Quran itu seperti kita melihat bintang. Bintang-bintang di atas nih, kalau kita susun akan membentuk gambar apa? Scorpio. Nah, itu makanya ada namanya bintang Scorpio. Tapi ada kita susun nih, ada yang gambar Taurus. Paham nggak kira-kira? Nah, jadi kalau Al-Quran ini ada 114 surat. Nah, kalian ayat per ayat kita susun lagi ayat lain, surat lain, sampai membentuk suatu pemahaman. Jadi, misalnya di surat Al-Baqarah, nyambungnya ke surat An-Nas, nyambung lagi ke surat Al-Infitar, sambung menyambung, sampai ketemu suatu gambar seperti bintang. Nah, jadi metodenya begitu ya. Jadi Al-Quran bukan di surat by surat, tapi dia dari surat ini, ayat ini nyambungnya ke ayat lain, sampai ketemu suatu gambar atau maksud. Nah, cara mempelajari Al-Quran juga kalian harus mempunyai hati yang bersih. Kalian pernah nanya nggak, kenapa di tanggalan itu ada tanggal sampai tanggal 28? Padahal Allah sudah menentukan satu bulan itu ada 30 hari. Kenapa mereka? Tanggalan sekarang kan kita tahu tanggalan apa? Tanggalan Masehi. Tanggalan yang dibuat oleh orang-orang pagan. Tahu orang pagan? Orang yang tidak beragama Islam. Bukan agama Islam. Mereka bikin kalender, kita pakai. Padahal tujuan mereka adalah mengacaukan umat muslim. Allah sudah bilang,
satu bulan ada 30 hari. Awalnya apa? Bulan kecil itu menandakan tanggal 1 sampai dengan bulan besar itu menandakan tanggal 30. Buka. Masuk sini. Yaudah buka aja, buka aja itu. Nah, tadi sampai di mana kita? Sampai di bulan. Bulan. Nah, kalian juga mempelajarinya tuh ketika kalian baca Quran, kalian harus selaras dengan keadaan sekitar, keadaan alam sekitar. Paham nggak mas? Misal nih, dalam keadaan tenang, jam 2 malam, habis subuh, itu kan tenang tuh. Kadang-kadang ada suara kodok, tot, 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 tot. Itu akan masuk ke sini. Kalian akan memahami. Dan sesuai dengan bulan tadi, misal tanggal 1 kalian membaca Al-Baqarah, juz 1-nya, juz 2-nya Al-Imran, dan ya, sampai 30 juz. Itu 1 bulan penuh. Tanggal 1 kalian mulai, itu biarin aja. Perhatikan aja ayatnya. Tanggal 1 kalian mulai, sampai juz 30 bulan tanggal 30. Maka kalian akan mendapatkan nur. Nur itu apa? Nur itu bisa prestasi, bisa kalian lulus sekolah dengan nilai terbaik, bisa kalian dapat rezeki, tahu-tahu ada yang ngasih duit 500.000, saudara, bisa kalian bisa baca hafalan dari guru matematika, bisa kalian menemukan rumus dan lain. Kalau udah dikasih nur sama Allah, maka kalian akan mempunyai suatu prestasi. Ya, bisa apa aja, bisa lulus sekolah, naik kelas, dan lain-lain. Kalau hati kalian belajar Al-Quran itu selaras dengan waktu itu, waktu-waktu yang Allah tentukan, paham nggak? Waktu-waktu yang kamu mengartikan nggak? Waktu-waktu yang ditentukan Allah itu apa? Bulan, tanggal 1 sampai tanggal 30 belajarnya, ya. Terus selaras dengan waktu Allah, alam-alam sekitar, apa tuh? Malam-malam kalian baca dengan alam sekitar yang Allah tentukan. Nah, terus apa lagi? Seperti bintang-bintang pelajarinya, surat by surat. Kalian ketemu tuh nyambungnya. Dan pernah nggak di hati kalian tuh merasa kemarin kok baru Jumat, kok sekarang udah Jumat lagi sih? Pernah nggak? Itu hati kalian korup, hati kalian rusak. Makanya ikutin waktu yang Allah tentukan. 1 bulan itu 30 hari. Jadi hati kalian akan merasa tenang, berjalan dengan sesuai yang Allah tentukan. Kalian nggak akan merasa, oh baru hari Selasa, udah Selasa lagi, nggak bakal. Karena hati kalian mengikuti apa yang Allah tentukan. Ya, itu metodologi cara belajar Al-Quran. Kalau Pak Ijat pikir sih udah cukup ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Nah, kenapa sih kau harus ikutin kalender orang-orang pagan? Ya kan? Kenapa bukan ngikutin kalender Islam? Nah, ada kalender Islam namanya Hijriyah. Itu pakai yang namanya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Safar. Safar itu nanti bakal jadi tugas kalian untuk menghafal bulan-bulan dalam Al-Quran. Muharram, ya. Nah, akhirnya pikir ya, udah cukup ya. Nanti kita belajar tema lain, mungkin banyak metodologi mempelajari Al-Quran. Ingat yang kata ayah tadi, kalian hatinya harus selaras dengan alam sekitar yang Allah ciptakan. Ya, 1 bulan itu 30 hari. Tapi mereka pinter. Mereka diciptakan tanggal 28, tapi mereka juga nambahin tanggal berapa? 31. Pernah nggak kalian tanggal 31? Pinter kan mereka? Padahal Allah yang bilang 1 bulan itu 30 hari. Mereka murah-murahin sampai tanggal 28. Terus mereka pinter, ditambahin lagi 31 biar kacau.
biar pikiran orang-orang di sana tuh kacau. Ya, saya kira cukup ya. Ini udah sedikit pemahaman. Nanti insya Allah minggu depan kita belajar lain lagi. Ini judulnya, temanya metodologi mempelajari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin. Allah bersumpah demi malaikat. Ya, jadi berarti ada malaikat pencabut nyawa. Namanya siapa? Izrail. Pencabutnya keras. Tahu nggak? Bulu nempel di kawat besi. Pencabutnya ambrol semua. Mau? Itu kalau orang-orang jalim, orang-orang berdosa, mati dicabut nyawanya kayak gitu. Tapi kalau orang-orang soleh, orang-orang berbakti, orang tua, seperti air kendi dari ke air. Ya, lanjut. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Lemah, keras, lemah lembut. Tadi lemah lembut udah jelasin. Seperti air kendi yang turun ke gelas. Orang-orang jalim, orang-orang soleh. Mau jadi apa? Orang-orang soleh. Ya, ingat Fir'aun, Nabi Musa. Iya. Sampai sekarang orangnya nama Nabi Musa. Namrud, jalim, jahat sama rakyatnya. Matinya apa? Laler, masuk kupingnya. Aduh, sakit seminggu. Mati. Nabi Ibrahim. Sampai sekarang kita sholawat Nabi Ibrahim setiap sholat. Ya, ingat perbandingan orang baik dan orang buruk. Matinya. Kalian mau mati yang enak nggak? Jadi orang baik, jadi orang soleh. Yes. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Datang nggak? Jam berapa turunnya? Antara jam 2 sampai jam 4 itu malaikat turun, liatin tuh mana hamba-hambanya Allah yang minta. Ketika dapat sholat tahajud jam 2 nih, ya Allah, aku pengen naik kelas, langsung dikasih. Ya Allah, aku tadi rusak. Ayah mudah-mudahan ngasih duit gocap, ya Allah, buat jajan. Besok langsung dikasih. Pernah nggak sekali ngerasain dikasih duit gocap sehari? Pernah. Itu karena mungkin kalian minta malamnya atau kalian doa minta gitu, baru dikasih. Ya, makanya kalian incer tuh jam-jamnya. Jam 3 malaikat turun. Salat tahajud. Minta apapun yang kalian minta, insya Allah akan dikabulkan. Ya. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Mendahului itu apa? Mendahului itu apa? Kalau kalian jalan di depan, kalian mau mendahului ini nih, orang tersebut, itu namanya mendahului. Nah, malaikat yang mendahului itu apa? Orang mau dicabut nyawanya, maupun pergi kemanapun dia, tetap aja kalau mau mati. Ya, itu malaikat. Jadi nggak ada kata kalian
telat atau dikurangin atau ditambahin. Ketika kalian waktunya dapat rezeki ya dikasih. Karena ada ungkapan nggak? Itu namanya udah milik. Itu rezeki. Gitu ya. Lanjut. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Malaikat mengatur urusan dunia itu maksudnya apa? Hujan tuh malaikat. Karena kalau udah pada tandus, pohon kering, akhirnya malaikat turun hujan. Itu namanya malaikat penjaga hujan. Terus kalau waktunya malaikat mencabut nyawa, Israel cabut. Malaikat yang ngasih rahmah ada. Malaikat yang menjaga kamu juga ada. Yang jaga ini supaya Adit nggak senggol bajai, tarik sama malaikat. Pokoknya manusia nih, setiap kita itu diutus 2 orang malaikat sama setan. Satu namanya setannya Korin, dia selalu mengajak keburukan. Itu pasti diutus kalian. Dia bukan ada di dalam, dia ada di samping kalian, selalu mengajak pada keburukan. Nah, ada lagi malaikat namanya Hafizah, dia selalu mengajak kita kepada kebaikan. Contoh, yuk sholat id apa yuk kita amal yuk kita bakti orang tua. Setan mengajaknya pada keburukan, ya kita mencuri, ya kita nggak usah sholat, ya kita main game dan lain-lain. Ya, kalian harus paham itu. Nah, ngajaknya bukan cuma sekedar ngajak, kamu dilendotin. Ayo yuk. Paham nggak? Pernah nggak begitu? Bisa. Ya, ingat ya. Melindunginya gimana? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Besok lanjutin ya. Hari pembalasan. Dari ayat berapa kamu? Ayat 20 sampai 26. Bos. Masih. Besok lagi. Ada ngambil mau ke sono. Ada. Bisa. Iya, karena aku dua iya, karena Kasih dong. Ya semuanya deh ya di warteg buka warteg. Apaan? Lasta alaihim. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad adalah pemberi peringatan. Maka berilah peringatan. Kita nih masing-masing diri nih harus memberi peringatan pada orang yang misalnya orang itu nggak sholat, sholat yuk, nanti kalau nggak sholat dosa lu, kan? Kalian harus memberi peringatan, tapi hanya sebagai pemberi peringatan, tidak boleh memaksa. Kalian hanya kasih tahu. Kenapa kasih tahu? Di akhirat nanti dia nggak nyalain Dapa. Ya Allah, Dapa nggak kasih tahu aku dulu. Dapat nggak bilang, udah, baru kasih tahu kamu kan supaya sholat. Bisa nggak? Bisa menyangga kita. Ingat, kita hanya sebagai pemberi peringatan. Oke? Lasta alaihim bimussaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Mereka punya bapak, punya emak, punya anak. Dapat sebagai hanya memberi peringatan kepada mereka. Ya kan? Kita nggak ada kuasa atas mereka. Kita hanya tugas kita nyampein. Gitu. Sama seperti ayah sekarang, ayah baru. Ustadz, dai, guru-guru, mereka hanya ngasih peringatan aja.
Jangan lakukan pencurian ya, bahaya. Nanti kalian dosa dan kalian akan masuk penjara. Bener nggak? Tapi hanya sebagai pemberi. Oke? Lanjut. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Orang berpaling. Berpaling itu apa? Dia nggak mau dengerin. Dan kafir. Kafir itu apa? Kafir itu, perhatikan sini. Ya, kafir itu artinya nggak percaya. Kalau di Inggris namanya kafir, menutupi. Kafir itu artinya menutupi, bahwa dia tuh menutupi apa yang benaran. Di Inggris apa namanya? Kafir, menutupi kebenarannya. Oke, lanjut. Fayu'adzibullahul azabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Pernah dengar hukuman Allah diseret-seret nggak? Siksa kubur. Orang diseret-seret, gada besar nih besi, orang-orang kada bisa ngangkat, semua manusia diangkat malaikat, kentang kepala, tong pecah, bangkitin lagi, yang orang pecah lagi, tong pecah, disatuin lagi, dikeplang lagi, sampai setiap hari. Bayangkan ya, makanya kita mikir ulang kalau berbuat jalim, berbuat salah, jangan pikir ulang hukumannya apa, karena di kuburan itu kita sendiri. Terus apa lagi? Sepi. Terus apa lagi? Gelap. No. Kalau orang baik, orang soleh akan ditemenin cewek cantik atau cowok-cowok ganteng. Terus terang, lega, dibuka pintu surga setiap sore. Tuh, lihat apa yang akan kalian dapatkan. Mendingan mana? Orang baik, orang soleh, ya. Lanjut. Inna alaina iyabahum. Sungguh kepada kami lah mereka kembali. Pernah ngomong gini gak? Beneran kok? Kamu sungguh aku nggak ngambil. Paham gak kayak ayam? Jadi Allah di sini ngomong sungguh bahwa ini akan beneran. Sungguh loh, beneran loh, serius kok buat. Allah ngomong apa? Sungguh kepada kami kalian Tuhan. Mau kalian akan kembali kepada Allah. Ya. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian 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 sungguhnya kewajiban kamilah yang membuat perhitungan atas mereka. Ketika kalian sudah nyampaikan peringatan, ya, nggak mau, urusan Allah. Nah, bukan urusan kalian. Kalian hanya cuma sekedar nyampein, ya sholat yuk. Kalau mereka nggak mau, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan kewajiban kita. Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.